Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah kau Yesus Tuhan, berkat kasih-Mu yang Kami langkahkan kaki ke atasmu ya Bapa, dengan angkat kami bawa dia lagi. Silakanlah aku pantaskan dari kami menerima bersyukur atas monyet
bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahi saat-saat terlambat bagi pasangan suami istri Bapak Lukas Sumardi dan Ibu Romana Sriasi serta Bapak Paulus Pujiono dan Ibu Swigeta Srihartini yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-37 tahun. Kami mohon bantulah agar keluarga-keluarga ini senantiasa teguh di dalam saling mengasihi, saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain sebagaimana keluarga kudus di Nazaret. Yesus Kristus Putra Tuhan dan Penantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda. Bacaan dari kitab Putra Sion. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar sama orang. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel. Dan karena kemudian jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu. Siapa dapat menegakkan diri sama dengan engkau? Dalam kolak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau dan yang meninggal dalam kasih. Mulialah sabda Tuhan. Sebab nama Tuhan Israel
Yesus menjawab, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, karena perlakuannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu berkata murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi dan berkah. Pagi hari ini kita sekalian berkumpul di gereja ini bersama dengan Bapak Ibu. Ini kan sesuatu hal yang istimewa yang mungkin tidak terduga, tetapi mungkin merupakan penyelenggaraan ulang ikut bersukacita, bergembira bersama dengan dua pasangan ini. Dan secara khusus kita sekalian diajak bergembira dan bersukacita bersama dengan kedua pasangan suami istri ini yang pada hari ini merayakan 37 tahun perkawinan mereka. Ini kan suatu harapan. Tetapi poin pertama adalah kita bergembira, kita bersukacita atas anugerah perkawinan kedua pasangan ini yang sudah 37 tahun. Suatu karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Yang kedua, di dalam suasana gembira dan sukacita ini, sebetulnya bersama dengan kedua pasangan ini, kita sekalian diajak untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu akan bersyukur ya, kedua pasangan ini ya, bersyukur kepada Tuhan. Mungkin di dalam kesempatan ini kita sekalian bisa mencoba untuk merenungkan kembali apa sebetulnya yang pantas untuk kita syukuri bersama-sama bersama dengan kedua pasangan ini. Pertama-tama kita sekalian bisa bersyukur kepada Tuhan bersama dengan kedua pasangan ini karena Tuhan telah mempertemukan mereka sebagai satu pasangan untuk seumur hidup. Ini merupakan satu hal yang pantas untuk disyukuri. Tuhan telah mempertemukan atau Tuhan telah merencanakan pertemuan mereka supaya kedua pasangan ini menjadi suami dan istri seumur hidup. Ibu Rumana Sri Harsini dan Ibu Sri Berta Sri Hartini itu kan asli Prambanan gitu ya, Prambanan. Sedangkan Pak Lukas Wadi dari mana Pak? Agung. Paroki Klepu, daerah Klepu. Sedangkan Pak Muji itu kan dari Paroki Lubang ya Pak ya, Lubang ya. Iya, pasangan yang tinggal di Prambanan kemudian berjumpa dengan Pak Klepu, berjumpa dengan orang dari Bogor. Akhirnya mereka bersatu sebagai suami istri. Saya tidak ingat pasti bagaimana kisahnya dan awal ceritanya. Bapak Ibu ingin mendengarkan kan? pengen, mereka pengen ya. Buat coba cerita sedikit, tapi sebenarnya bisa mengambil dulu ke belakang. Memang saya mengambil mic. Kita dengarkan kisah Pak Muji dengan Bu Hartini, kemudian Pak Lukas Wadi dan Bu Rumana. Ini kan merupakan sesuatu yang menarik. Kadang-kadang kita sekalian kan tidak tahu dengan pasti bagaimana pengalamannya. Bertemu dengan pasangan selisih 1 minggu. Akhirnya kami tahu Pak Buntar itu kansenan. Lalu karena Mas Wadi itu tugasnya di Cisapa dan Pak Muji itu dulu di Cisapa. Pak Muji itu orangnya sombong. Kenal saya itu kayak jutek, saya minta bantuan aja, alasannya macam-macam, belum kenal. Nah waktu itu kami tinggal di rumah kakak, ada seorang pemuda datang, dia bilang ke mbak saya, "Mbak, itu siapa toh? Itu siapa toh yang datang?" "Oh, itu guru." Nah terus kembali saya itu,
kamu yang menemui anak. Ya, saya yang menemui. Udah, saya dorong-dorong suruh menemui saya. Seminggu kemudian ada polisi lewat di depan rumah. Ya, gantian nih. Kamu menemui Pak Polisi itu. Jadi akhirnya kemarin saya menemui Pak Polisi itu. Nah, dari situ akhirnya nggak tahu Pak Polisi itu tanya mungkin dengan Mas Wati, lalu mereka kalau mau datang menemui kami suka janjian. Jadi kami dengan Mas itu selisih 1 minggu Romo. Lebih dulu siapa? Lebih dulu saya. Nah, tadi ada Pak Kusutnya. Mbak, saya tidak kenal. Nah, saya waktu itu belum begitu kenal Sukabumi. Nah, itu sedikit pertemuan kami di perjumpaan awal. Silakan. Ibu kalau tidak polisi ditemukan dulu. Ceritanya panjang. Coba ceritakan. Tadi menyambut dari adik saya itu keluar, lahir belakangan, dia keluar, tapi saya justru kakak. Dia adik lalu dan lahir anaknya. Inilah filosofi saya barangkali. Saya menambahkan tadi kenapa saya tertarik fungsi dan kegiatan. Ada cerita. Pak Wati itu kan kalau tugas penjaga di Pantai itu kan berdiri seperti patung. Saya sampai menanyakan itu ngomong patung. Kok rawa kok tidak bergerak. Itu saya lewat karena saya melihat saya naik motor dan saya naik motor satu orang. Kok tulangnya patung bergerak? Ngomong ada orang yang patung. Tapi saya belum kenal. Nah, kami kalau kenalan dan kenal cowok tadi kalau adik duluan, saya duluan, saya duluan, dia sudah bagus, dia dapat juga. Tapi kalau mempertemukan kami selisih 1 minggu, kenapa adik duluan? Ya karena kakak saya bersunat itu dulu di desa. Dulu dikenalkan, tidak dikenalkan, tapi adik ini memang licik ini, liciknya. Kakak juga kayaknya ya mencoba-cobakan atau mengenal-kenalkan yang itu akhir dan saya sudah bingung sendiri. Nah begitu kemudian ada Pak Polisi lewat tadi kemudian kenalan, saya bukan tertarik pada Pak Polisi ya itu yang ada saya terima karena itu sudah prosesnya panjang untuk menjadi mencintai dengan sungguh. Ya, kenapa tidak baru? Karena kalau kami tidak nikah bareng, kami tidak ada lagi. Kami putuskan itu nikah bareng. Dek, ayo kita nikah bareng. Kebetulan cowoknya kok ya cowok yang baik hati, bisa bersama tidak egois. Ada pengalaman lucu waktu pakar saya waktu situ dinas bukan dinas pendidikan di Batu Kosek, dia kirim surat sama saya menyatakan sekali lagi cinta. Lalu saya balas surat itu sampai di sana, Pak Polisi itu ternyata dijemput oleh komandannya karena menerima surat dari seorang jalan dan itu merupakan lapangan. Maka harus membacakan di depan lapangan disajikan dengan banyak teman dan pejabat. Akhirnya dia kenal hubungan harus lari lapangan sekian kali karena membaca surat cinta. Saya tertarik dengan Pak Polisi yang jalannya ini, walaupun polisi tapi tidak galak, tidak serem gitu ya, tidak tidak cair gitu. Sehingga saya tidak bergantian. Inilah saya harus memproses diri jatuh cinta sama seorang polisi, walaupun sebenarnya kalau kembar itu ada sesuatu yang terjadi secara psikologis, ada kaitan erat. Kalau ada sesuatu, kalau kamu terdorong atau secara otomatis merasakan apa yang dirasakan salah satu itu, termasuk dalam memilih pasangan. Ternyata kalau saya kenal duluan, dia belum ada, akhirnya gagal. Dia sudah berlaku. Dalam doa kami suruh mohon supaya kami sendiri sejalan. Dan ini kembali yang salah satu-satunya se-Indonesia yang menikah bersamaan, menemukan pasangan dalam waktu selisih 1 minggu, dan antara Pak Puji dan Pak Wati ini hanya terletakkan batasan oleh Sungai Borobudur. Pak Wati sebelah timur, Pak Puji sebelah barat. Dan itu mungkin
Jalan Sendal Sono, jalan kaki melintas mikrofon naik kereta, kemudian berhenti di mana itu sebelum itu perempatan itu Dekso ya namanya, kemudian baru naik ke atas itu kami lintasi selama kami sekolah di SD Kisahuni. Ini buah-buah kasih Tuhan, misteri Tuhan yang baru hadir setelah puluhan tahun kami melakukan. Mungkin demikian saja. Baik, ini merupakan satu peristiwa yang pantas untuk disyukuri. Kalau Tuhan itu sudah merencanakan, kalau Tuhan itu sudah mengendaki, apapun bisa terjadi di dalam kedua pasangan ini. Sekalipun yang satu agak sombong, ya. Tidak semua orang boros sombong, ya. Tetapi pada akhirnya menjadi pasangan juga. Sekalipun yang saya tuntut seperti kaki, seperti tubuh, toh pada akhirnya lulu juga. Karena memang Tuhan itu sudah mengendaki. Ini sesuatu hal yang pantas untuk kita syukuri. Dan kita sekalian pasti tahu bahwa pada akhirnya mereka memutuskan diri untuk membangun sebuah keluarga. Tuhan pun telah menganugerahkan kepada mereka anak dan cucu. Pak Muji dianugerahi 2 anak dan 2 cucu. Pak Suwardi 2 anak dan 2 cucu. Bagaimana pengalaman berkeluarga setelah mendapatkan anugerah anak dan cucu itu? Silakan Bapak coba cerita dan sharing pengalaman. Terima kasih Romo, Bapak Ibu, saudara, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Tadi sudah sharing mengenai masalah mengenal perjumpaan dari istri saya yang kembar, dan sehingga bisa sama-sama memutuskan bisa melangsungkan menerima sakramen pernikahan. Dan kami selanjutnya menceritakan perjalanan kami, perjuangan kami setelah kami memutuskan untuk menerima sakramen, suka cita juga cita yang kami alami. Mungkin kalau melihat keluarga itu istilahnya tidak semudah apa yang dibayangkan. Orang melihat ini kok bahagia selalu, namun walaupun dari luar itu melihat itu kok kayaknya itu serasi. Memang dulu kalau kita di tengah-tengah masyarakat memang kita itu dilihat dari luar orang Katolik atau orang Kristen melihat seperti apa perjalanan kita yang jadi memang itu sukacita kami alami dalam perjalanan ini, dan kami juga merasakan bersyukur karena kami telah menyatukan sakramen ini, kami bisa mengubahkan dan anak cucu, dan sehingga dalam perjanjian pernikahan setia kami setia dari juga sukacita yang kami alami memang sampai akhir nanti kami tetap setia. Mungkin nambah masalah kami perkenalan, kami menyambut Romo dari bagaimana memang apa yang disampaikan istri kami dan adik kami itu benar. Kami sebenarnya begini Romo, karena dulu kok satu angkatan teman saya itu udah pada nikah. Jadi kemana-mana itu saya dikatakan apa? Jodoh gitu Romo. Dikatakan jodoh. Teman saya lalu udah pada nikah, memang umur kan tidak mencukupi. Terus kami di Serapopo saya juga memang saya berdua nggak punya istri, dan awalnya perkenalan kami mungkin kami mengenal sama Mbak Nar sama Mas Anwar, karena Mas Anwar itu dulu kerja di rumah sakit dan Mbak Nar itu guru. Jadi kebetulan dia itu mengontrak di belakang asrama. Saya waktu bujang itu suka berusuhan gitu loh. Dan mengenal adanya Mas An dan Mbak Nar itu kok enggak dulu sakit. Wah, saya harus mengenal salah satu, ya siapa aja salah satu. Saya salah satu jadi enggak ambil namanya ini, yang penting salah satu. Ini kebetulan waktu itu saya mengenal apa yang dikatakan istri saya tadi,
saya memberanikan diri kok. Diterima atau tidak terima, yang penting saya akan memberanikan diri untuk memberikan surat tadi. Memang betul, istri saya juga menanggapi, bahkan waktu itu saya dalam perjalanan pendidikan, karena saya itu dulu polisi paling rendah di dunia. Jadi dari lulusan tahun pertama waktu itu pas mau kenal itu mau ikut sahabat kebetulan pas perjalanan itu saya sekarang dan lagi baru saya memutuskan untuk mengenal. Jadi apa yang disampaikan istri saya tadi, mungkin istri saya mengenal saya di bos depan itu memang dikatakan dia itu kosmonya. Jadi mungkin orang-orang melihat salah seperti saya itu yang kayak monyet, jadi sama aku lihat waktu itu. Memang waktu itu kami di Selatan itu punya pusat pendidikan bergerak, namun saya itu paling itu ya dari tahun-tahun kita juga ditempatkan staf dan kebetulan bagian lapangan. Mungkin kalau kita bagian tenang apa luar itu kita diberikan. Kadang-kadang memang dari keluarga melihat pakat bukan ditempatkan memang. Jadi perkenalan kami dari awal mengenal yang karena saya tadi memang dari awal itu, kemudian sukacita dalam perjalanan yang memang perjalanan itu sukacita kita mengenal bagaimana sesuai dengan janji karena kita hidup sukacita biasa kita. Itu dari kami. Terima kasih. Kayaknya sudah lengkap. Baik, terima kasih Bapak, Sister, Bapak Ibu, Mbak dan semuanya. Terima kasih. Saya sedikit sharing menanggapi apa yang dilakukan teman hidup kami selama 37 tahun setia mendampingi kami. Tadi mengatakan bahwa saya orangnya sombong. Entah dasarnya apa Romo. Mungkin pada saat pertemuan Romo, kami sama-sama mengasuh anak di Kecamatan Cisaat, dan pada saat itu ya saya belum berpikir bahwa itu mungkin jadi calon istri saya. Jadi pada saat tugas-tugas kami suka ketemu pada saat penataran pelajaran yang di lapangan atau di dalam ruangan itu sering ketemu. Tapi karena saat itu ya kami belum kenal, ya suka lirik-lirik aja gitu. Akhirnya yang pertama kenal dengan kakak Dinar. Karena saya ngobrol, Bu, itu kakaknya adik gitu lah Pak. Iya. Terus ngobrol-ngobrol, gimana kalau saya dikasih boleh nggak? Boleh, silakan. Ya. Akhirnya ya saya memberanikan diri untuk mengenalkan diri. Kebetulan kok sama-sama satu iman kok. Karena di saat waktu itu yang sama-sama Katolik, yang gadis itu nggak ada dua, itu yang dijodoh-jodohkan. Tapi saya oleh para pendidik, Cik, kamu tak jodohkan itu, ya mungkin dulu Pak, saya mau cari jodoh sendiri. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk nggak bilang-bilang, makanya tadi yang menemui kok bukan yang saya kenal gitu, adiknya gitu. Akhirnya saya memberanikan diri datang ke kontrakan di Gang Sinta ya, gitu ya. Disitulah kami ditemui, tapi yang menemui bukan yang sih. Tapi kok wajahnya sama. Saya waktu itu nggak tahu bahwa dia kembar, karena Bude nggak bilang kalau saya kembar. Nah makanya yang sering terjadi kadang-kadang salah suruh. Kadang-kadang kami ngobrol, misalnya aku koi gitu ya. Pada saat aku kowe jawabannya bocor halus, itu bukan calon saya, kenalan saya. Nah, akhirnya jadi bahan obrolan dengan Mas Wadi. Yaitu perjalanan kami bisa bertemu. Memang saat
itu kalau dikatakan sombong ya tidak apa-apa. Itulah kenyataannya dan itulah mungkin karakter saya. Kemudian untuk perjalanan setelah kami resmi nikah pada tanggal 12 Desember 1987 di altar ini juga, waktu itu diresmikan oleh Romo Martin almarhum. Setelah dia telah dipanggil Tuhan, kita sambung ya. Kami diresmikan oleh Romo, kemudian kami mengalami perjalanan hidup kami ya, karena sebagai umat Bakri waktu itu dengan gaji pas-pasan ya kita harus mau, saya ajak prihatin gitu ya. Jadi saya ajak prihatin, kontrak satu kamar siap ya, siap ya, artinya diajak mereka juga mau. Akhirnya dengan perjalanan waktu kami pindah 2 kali. Dari waktu itu kami kontrak kita berangkat sana jauh sekitar 15 kilo dari sini Bang. Kemudian kami karena tugasnya saya di Batu Gampit, istri di Gunung Guru, kami ambil kontrakan yang di tengah-tengah. Jadi kalau pulang ibu dari selatan pulang, saya dari utara pulang. Akhirnya berpikir kalau kontrak terus tidak akan kita. Akhirnya kami berpikir, kebetulan di kota Sukabumi ada Perumnas. Akhirnya pada waktu itu mencari perum di Nangleng, dan karena dengan gaji yang mohon maaf Romo kalau saat itu ya dengan gaji tidak sampai 70.000 saat itu, mencari uang muka untuk perum. Kami ngamrah hanya 400.000 uang muka. Ternyata LPI tidak diizinkan. Sampai 4 bulan kami menunggu baru bisa dicair. Nah setelah itu kami berusaha untuk ambil rumah dengan rumah yang masih bata bata terbuka, tanpa kamar. Kami tinggal di situ dengan keprihatinan. Pagi kami sudah dikaruniai anak waktu itu, pindah ke Nangleng. Setiap pagi kami gendong anak kami ke sekolah, dan di sekolah kami titipkan ke tetangga sekolah. Setelah itu kami ambil setelah pulang, kami ambil bawa pulang. Itu tiap hari sampai sekolah pun TK kami sekolahkan di KB, di TKKB. Itu dia pagi kami antar sebelum kami kerja, antar dulu ke TK, kemudian istirahat kami ambil. Itu berjalan sampai SD SMP, dan adiknya juga lahir tahun 94, kemudian kami sekolahkan mulai di KB, kemudian SMP-nya di MB, kemudian SMA-nya kakaknya itu lalu di Pandi, akhirnya mungkin tidak bertahan, berlanjut di SMA Marti Yuwana. Nah, itu perjalanan kami, sehingga kemudian anak kami menapak Mustafa, belajar selesai, kemudian juga mendapatkan calon pasangan, pacar, kemudian mereka bicara dengan kami ingin berkeluarga. Kalau tahun 2014 mereka nikah, 2016 kami dikaruniai cucu, dan tambah cucu satu lagi pada 1,5 tahun yang lalu. Jadi kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah mempercayakan kami mengasuh anak kami, sehingga anak kami berdua sekarang ya setapak tidak berani untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hidup, mempertanggung jawab iman juga dan dalam kehidupan. Barangkali itu saja. Baik, bagi Bapak di cowok-cowok yang belum menikah mungkin bisa mendapat inspirasi dari kedua bapak ini, ya. Berani berusukan,
berani untuk menyapa dengan catatan kalau mau ditolak ya sudah, yang penting berani gitu. Maka ini saya kira merupakan satu inspirasi yang baik. Termasuk juga Pak Muji kelihatannya juga menghayati apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Anak itu kan merupakan titipan Tuhan kepada kita. Dan tadi setelah dimiliki anak, nanti yang dititipkan lagi pada tetangga gitu. Sekalipun anak-anak titipan kepada akhirnya bisa mandiri, bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Tidak apa-apa. Tetapi ini merupakan sesuatu yang patut sudah disyukuri. Pertama, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mempertemukan mereka. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mempercayakan kepada mereka karunia anak-anak, dan itu kan berarti mereka dipanggil terlibat di dalam karya penciptaan. Dan kita sekalian bisa bersama dengan mereka bergembira dan bersyukur. Akhirnya mereka bisa bertahan selama 37 tahun itu kan pasti dengan satu dasar yang kuat. Pertama adalah dasar cinta, saling mencintai satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu diungkapkan dengan menulis surat cinta, kemudian membalas surat cinta. Sekalipun toh pada akhirnya dihukum ya oleh pimpinan, tetapi toh yang namanya cinta ya tetap cinta ya toh. Orang mengatakan kamu cinta buta dan sebagainya, tetapi ini saya kira dasar yang menguatkan mereka membangun sebuah keluarga. Demikian juga di dalam perjalanan ini kelihatannya juga dibutuhkan kesediaan untuk saling menerima satu dengan yang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Menjadi pasangan hidup itu berarti siap tidak hanya untuk bergembira dan bersukacita, tetapi juga pada saat-saat mengalami pengalaman sulit dan pengalaman tidak mudah. Kontrak satu kamar untuk berdua, siap gak? Ya siap. Siap makan 2 kali sehari? Ya siap ya toh? Maka kan dalam perjanjian nikah kan disebutkan, saya setia kepadamu di dalam suka dan duka, waktu sehat maupun sakit, dalam untung maupun malam. Ini kan sesuatu hal yang sungguh diayati oleh kedua pasangan ini. Yang terakhir mungkin yang terbaik untuk kita dengarkan begini. Apa sebetulnya kiat-kiat dari kedua pasangan ini sampai bisa bertahan selama 37 tahun? Pernah cekcok gak sih? Pernah bertengkar gak sih? Ada kesulitan gak sih? Coba kita dengarkan mereka. Pasti. Itu pasti berangkat dari orang tua yang berbeda. Jangan kami kembali berdoanya kalau sudah sayang ampun, saat belajar ini super wahid dong. Tapi ya ada ini juga saya kok nilai saya kecil itu apalagi pasangan banyak sekali dong. Tapi kami punya ya saya dengan pasangan saya kalau sedang marah-marahan, dan prinsipnya jangan sampai anak tahu. Nanti boleh ditanya anak kami, tahu sama dia, pernah tahu nggak mama sama bapaknya berantem paling panjang-panjang sudah. Kalau sudah itu saya diam berapa waktu, nanti siapa yang merasa bersalah itu pasti akan melakukan sesuatu. Kalau saya jeleknya saya, kalau saya marah, kalau saya yang salah, untuk langsung mengucapkan minta maaf itu sangat sulit. Tapi saya terus merayu orang, Pak, Mas mau mandi pakai air hangat ya? Oh ya, boleh. Yang mungkin banyak sudah boleh. Itu saya kalau untuk minta maaf langsung mengatakan, Mas atau Pak, saya minta maaf ya. Sulit sekali, tapi saya melakukan sesuatu untuk ini saya yang salah. Itu kalau saya. Nah kalau pasangan saya yang saya rasakan, kalau dia yang merasa salah sudah mengaku berapa hari dia datang, maafkan saya Maya kalau apa yang salah. Maka saya lebih banyak ujian, tapi suami saya kalau dia yang merasa salah, dia pasti akan memaafkan saya. Tentang
saya menyadari betul calon suami saya dulu memang sudah tidak punya itu sejak kecil. Ini juga menjadi sebuah hambatan dalam komunikasi. Tetapi masalah demi masalah yang bisa kami atasi. Saya harus memposisikan diri menjadi seorang ibu sekaligus istri. Selain backgroundnya yang kaku karena ini selalu lapangan, bahkan ada cerita lucu yang mengemaskan dan menjengkelkan. Saya mulai anak kedua anak saya ini sudah pindah bangsal, ya anak antar saja antar sudah. Terlalu dinasnya luar biasa. Kalau suruh cuti sama sekali tidak boleh. Yang ngomong anak-anak ini saya sendiri. Dari kecil sampai saya harus bagaimana saya sendiri. Saya merasa sendiri, tapi saya memahami tugas suami. Dia tidak, yang aku istilahnya tidak berani untuk meninggalkan tugas. Sehingga ini harus saya selesaikan dengan baik. Keibuan saya harus tumbuh, tapi juga ayah juga harus dia dapatkan. Tanggungannya waktu saya melakukan anak kedua ini, saya itu sudah di rumah sakit, dia bisa sambung tiket, kemudian saya pindah, saya duduk, sudah lahiran sudah di bangsa, dia tidak menunggu 1% lagi. Kemudian, kok wis lagi lah, dong lahir dong, kok wis pindah kok, ya ampun, jadi kalau saya sudah pindah bangsa, artinya lah sudah lahiran. Ya ampun, sudah saya sepertinya apa ini? Di antara yang itu merasa ketakutannya, dia juga sangat peka sebenarnya dan mengalah begitu. Kadang mengalah kalau saya sudah timbul rasa kesal saya bisa apa namanya, saya mendengar atau mendiamkan sama karena saya merasa ini kenapa tidak romantis ya pernah, tapi begitu dia sudah pernah dia sungguh rendah hati. Kemudian mama mau bagaimana atau sebenarnya saya ini harus banyak dulu, tapi saya kemudian memberdayakan atau mendorong suami saya ini bisa berkarir dan saya mengamalkan diri menjadi pendamping yang harus ada di belakang dia apapun yang terjadi. Orang besar selalu ada, orang seperang-perangnya pernah terjadi. Tapi anak-anak juga tidak tahu. Kalau kami perang, kami masuk perang, kami diskusikan, bahkan pernah hampir nyaris di tengah jalan ada sesuatu yang membuat kami mungkin dan saya diberi seseorang yang katakan yang saya bisa memahami bahwa pikiran suami saya ini seperti apa, saya coba dan saling menghormati. Semoga kedua pasangan ini selalu hidup di dalam cinta kasih satu sama lain demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkatalah turun atas kedua pasang cincin ini dan kedua pasang suami istri akan mempergunakannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini pada diri istrimu sebagai ladang cinta dan kesetiaan. Cintaku dan setia kepadamu dalam Bapa, Putra dan suamiku, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanmu padamu dalam Putra.
kasih hati, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa. Terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Semoga cinta mereka semakin menjadi sempurna, saling mendukung dalam damai dan dalam setiap perkumpulan hidup. Dengan demikian, mereka dapat ambil bagian dalam karya penyelamatan dan menjadi saksi Injil dengan meneladani keluarga kudus Nazaret. Marilah kita Ya Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, keluarga muda yang masih harus berjuang dalam setiap pergulatan hidup rumah tangga, supaya mereka sehati sejiwa, jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan yang kudus. Marilah kita Kami berdoa pula untuk semua cucu yang telah Engkau anugerahkan di tengah hidup kami sebagai sumber cinta dan penghiburan. Jagalah tumbuh kembang mereka agar selaras dengan kehendak-Mu, jadi tunas bangsa dan gereja yang baik dan dalam limpahan kasih-Mu. Marilah kita Kami berdoa pula untuk keluarga besar kedua pasangan yang berbahagia dalam ulang tahun perkawinan ini. Juga untuk sahabat, saudara-saudari yang telah berkenan hadir memberikan doa dan dukungan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Allah Bapa membalas segala cinta dan kebaikan mereka dengan rahmat yang berlimpah. Marilah kita Semua
Demikian kita sudah bersama dan mengambil piala sekali lagi kami ucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid yang seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Siapa yang mau tetap kebakar? dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah kepada gereja yang tersebar di seluruh bumi akan menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan suku kami Paskali serta semua orang iman. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih rela kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan semua orang sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami berperkenankan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran marilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ingat engkau
cinta ini biarlah kekal dan abadi, ciptaan bahagia kami. Terima kasih padamu Tuhan, Kau berikan anugerah terindah di dalam hidupku. Kau satukan kami dalam satu cinta, di dalam cinta-Mu. Berkatilah janji kami, janji suci, hidup saling setia, berjalan bersama, meraih bahagia, biarlah dunia Syukur 37 tahun perkawinan Bapak Lukas Suwandi dan Ibu Rumana Siasi serta Bapak Paulus Puciono dan Ibu Sri Berta Siari. Semoga semakin menguatkan ikatan cinta kasih keluarga kami kepadamu dan sesama anggota keluarga umat, sehingga keluarga-keluarga kami mampu menjalankan panggilan dan utusan kami di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak saya sejati menerangi keluarga kita, sehingga keluarga kita semakin mampu memancarkan belas kasih Allah. Semoga yang ini saudari-saudara sekalian dalam suka duka hidup berkeluarga. Semoga Tuhan Yesus yang hidup di tengah-tengah keluarga Kudus Nazaret berkenan pula tinggal dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita mampu mengemban amanah dan tanggung jawab hidup bergereja. Semoga karunia Roh Kudus semakin melengkapi dan memberdayakan para orang tua dalam mendampingi dan mengantar anak-anak menuju masa depan yang lebih baik. Dan semoga saudara-saudara sekalian yang ada di sini, khususnya kedua pasangan yang berbahagia, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah kepada Eucharistik sudah selesai. Kamu tahu gaya suara dia sendiri anak hati. Dia nggak dijalan. yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang dan berkah. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya mewakili keluarga besar Pak Purwo Sugiharjan untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan yang pertama, saya tentunya mengucapkan apresiat kedua adik saya yang telah merayakan pernikahan pada saat ini dan nomor untuk lebih akrabnya saya panggil saja adik-adik kami
kami lebih tua dengan ibu, tentunya Lihat, lama tidur di kamu kemana lagi? akan mening Kamu kemana lagi, Dek Naya? udara. Maka jangan kalah nih. Ayo, Naya, ayo mataku udah kejar. Ya, sekedar Ibu ini berjalan. besok Bapak Ibu Romo serta saudara-saudara terkasih, Ya, Dek Naya, ini dalam saya akan menyampaikan Ya, Bu, dalamnya. kami pertama kepada Romo Paroki Santo Yosef Sukabumi, RT Basisius Puryanto. Yang kedua, Pastor Gereja Santo Yosef Sukabumi, Kita bersama dengan Eyang Romo Ustaz. yang ketiga Porges Golita Kita Coy, adalah 4 Agustina, 6 keluarga besar Pak Sofianca, dan yang ketujuh semua tamu undangan yang sudah dapat kami sampaikan satu persatu. Ayo, Dek Nio. Semoga kebaikan dan doa Romo Swastiastu Dewi, dari saudara-saudari semuanya Betul, ini rambut palsu. dan mohon maaf Lihat ada kutilannya. Ini cantik banget. Gue juga mau. mudahnya Gue juga mau. saya sebutkan urutan sesi fotonya. Ayo dia buka. Yang pertama kedua Basuki dengan Romo. Yang kedua Lihat dia ke sana. Basuki dengan Rodiakon, Lektor, Justina dan Thomas Nur. Halo. Yang ketiga kedua Pasutri dengan Pur. Yang keempat Pasutri Lukas Mardi dan Rumana Sri Asmi dengan anak, mantu, dan cucu. Kelima Pasutri Paulus Mujiono Swiketa Sri Kartiwi dengan anak, menantu, dan cucu. Kedua Pasutri dengan Pasutri Anwar Dewi Katarina bersama juga Pasutri Prajeswesa Sri dan Yani, juga Suster Yohanita Kakak dan Yohanes Raso Witakto. Kedua kedua Pasutri dengan keluarga besar Pak Sugiarjan beserta para keluarga besar lainnya. Terima kasih yang perlu saya sampaikan dan apabila ada kekurangan kesalahan dalam ucapan kami tidak lupa Kenapa yang tersembunyi? berkat dalam Menjadi istriku
Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan kami sembah. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat Kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia